Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 8603568664. Semester 6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan video guna memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh tutor Bapak Wandi Wardiana Rahayu SPD MPD MCE. Video kali ini saya akan membahas tentang AOP atau Automate Online Proctoring. Apa sih AOP itu? Bagaimana cara kerjanya dan apa manfaatnya? Serta bagaimana cara universitas melindungi privasi mahasiswa? Mari kita bahas di sini. Pengertian Automate Online Proctoring. Automate Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi digital yang menggunakan kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan untuk membantu memantau pelaksanaan ujian daring. Sistem ini dapat membantu memverifikasi identitas peserta ujian dan mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak wajar selama ujian berlangsung. Tujuan utama penggunaan sistem ini adalah menjaga kejujuran akademik dan memastikan proses ujian berlangsung adil bagi seluruh mahasiswa. Bagaimana sih cara kerja Automate Online Proctoring? Yang pertama, pengawasan webcam dan audio. Kamera dan mikrofon akan merekam gerakan fisik serta suara peserta selama ujian. Yang kedua, pemantauan layar atau screen monitoring. Sistem akan merekam atau mengunci aktivitas layar untuk mencegah peserta membuka situs web lain. Yang ketiga, deteksi perilaku AI. AI akan mendeteksi anomali seperti mata yang tidak menatap layar, suara bising, atau adanya orang lain di dalam ruangan. Nah, manfaat menjaga integritas akademik. Yang pertama, membantu menjaga integritas akademik. AOP berperan dalam menjaga kejujuran dan kredibilitas proses ujian dengan melakukan pemantauan secara otomatis selama pelaksanaan ujian. Dengan adanya pengawasan tersebut, hasil ujian dapat lebih mencerminkan kemampuan dan pemahaman peserta yang sebenarnya. Yang kedua, mengurangi potensi kecurangan selama ujian daring. Sistem ini mampu mendeteksi berbagai aktivitas yang dianggap tidak wajar atau berpotensi melanggar aturan ujian, seperti membuka aplikasi lain, keberadaan orang lain di sekitar peserta, atau perilaku yang mencurigakan. Dengan demikian, peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalkan. Yang ketiga, membantu pelaksanaan ujian jarak jauh secara lebih efisien. AOP memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan banyak pengawas secara langsung. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya penyelenggaraan ujian, terutama ketika jumlah peserta sangat banyak dan berada di lokasi yang berbeda. Dan yang keempat, yaitu mendukung pemerataan akses pendidikan tanpa harus datang ke lokasi ujian. Melalui sistem ini, peserta dapat mengikuti ujian dari berbagai daerah tanpa harus hadir secara fisik di tempat tertentu. Kondisi tersebut memberikan kemudahan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi peserta yang memiliki keterbatasan jarak, waktu, atau biaya perjalanan. Nah, bagaimana sih universitas melindungi privasi mahasiswa? Yang pertama, penyimpanan data secara aman dan terenkripsi. Data yang dikumpulkan selama ujian disimpan menggunakan sistem keamanan dan enkripsi agar tidak mudah diakses, dicuri, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, pembatasan akses rekaman hanya untuk pihak berwenang. Rekaman ujian hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan seperti dosen atau pengelola sistem, sehingga kerahasiaan data mahasiswa tetap terjaga. Yang ketiga, penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik. Data yang diperoleh selama ujian digunakan untuk mendukung proses akademik, serta pengawasan ujian dan evaluasi hasil belajar, serta tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar tujuan tersebut. Yang keempat, evaluasi rutin terhadap keamanan sistem.
Universitas perlu melakukan pemeriksaan dan pembaruan sistem secara berkala untuk memastikan keamanan data serta mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Dan yang kelima, hak mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang jelas. Mahasiswa berhak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi oleh universitas, sehingga tercipta transparansi dan kepercayaan dalam penggunaan teknologi tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.